Itu pemirsa, mungkin ini salah satu pasangan calon ingin menyebut PIJB Kertajati, tapi menyebutnya Ranggajati. Pasangan calon saling serang. Lutfi Komar tampil rileks dan menguasai panggung. Itu pemirsa. Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ada pernyataan dari KPU Kabupaten Cirebon, ada banyak hal yang dievaluasi nantinya. Ada BIJB Majalengka, cuma 200 kamar hotel. Itu pemirsa, Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian pemerintah kabupaten bakal dalam tanda petik merazia bangunan tua. Insiden Gegesik Wetan masuk KLP, kejadian luar biasa. Kepastian tersangka tunggu hasil Puslap 4 Polri. Itu pemirsa. Anda bisa membaca selengkapnya. Catatan dari Pak Dahlan Iskan juga di halaman utama pemirsa, menengok si jilbab di Nanjing, di Tiongkok ini pemirsa. Kemudian Anda juga bisa membaca cerita lain dari kunjungan Mendikbud ya ke korban bangunan runtuh di Gegesik. Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Dan berikut dari halaman Metropolis dari Kota Cirebon. Nah ini pemirsa, berita yang sudah seminggu lebih ini terus menjadi sorotan ya. Rekom BPCB jawab polemik, pelapor perusakan gedung negara tunggu langkah Kejaksaan Negeri. Ini pemirsa. Kemudian jelang pilkada 19.629 warga belum rekam IKTP. Itu prihatin tragedi Gegesik, ajak benahi sarana pendidikan. Ini pernyataan dari Pak Bamunas ya, calon wali kota. Kemudian juga ada pernyataan dari ini pemirsa, ingin wujudkan IWAPI corner di mall. Itu pemirsa, Anda juga bisa membaca selengkapnya ya di halaman Metropolis dari Kota Cirebon. Dan berikut pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Nah, dokumen pembuatan TPA regional belum lengkap. Rencana lokasi antara Kecamatan Gempol dan Ciwaringin. Kemudian pemohon kartu kuning meningkat 3 kali lipat. Mendikbud, ini ada pernyataan dari Mendikbud, soal yang sulit hanya 10%. Tinjau persiapan UNBK di Kabupaten Cirebon. Itu pemirsa berita-berita yang tersaji di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Bacakan headline dari koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat. Nah ini pemirsa dari hasil debat publik tadi malam, ya ini pemirsa Sunjaya dalam tanda petik, nah dikeroyok soal sampah. Ini dari debat tadi malam pemirsa. Kemudian suasana debat sempat memanas, petahana diserang dengan sejumlah kegagalan. Itu pemirsa. Kemudian wujudkan kota bebas gizi buruk. Jumlah kasus di tahun 2017 turun drastis. Ajis Eti, ya ini dari Kota Cirebon, ingin tekan hingga 0. Kemudian dari Bamunas ya, Pak Bamunas, fasilitas pendidikan harus aman. Itu pemirsa, Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Rakyat Cirebon, maksud saya edisi hari ini. Kemudian ada pernyataan dari Komisioner KPU Kota Cirebon, Ibu Dita Hudayani, boleh pakai bahasa Cirebon. Nah ini untuk debat nanti malam, ini pemirsa debat publik ya, nanti malam calon wali kota dan calon wakil wali kota dipandu moderator yang dari Bandung. Itu pemirsa dari halaman utama koran Rakyat Cirebon hari ini. Dan dari halaman Pro Cirebonnya nih, Komisi 2 mungkin ada something. Idealnya hasil penelitian tak lama, sarankan Dinas Lingkungan Hidup bikin second opinion. Itu pemirsa dari Kota Cirebon. Perbaikan Stadion Bima dipending. Kenapa dipending? Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Pro Cirebon, koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin berlangganan koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang akan diobrolkan ini pemirsa dari hasil mengulik hasil debat publik perdana yang tadi malam disiarkan secara langsung
di Radar Cirebon TV, pemirsa Radar Cirebon Televisi. Dan untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan bersama saya di pagi hari ini, saya kenalkan dulu ke pemirsa. Di sebelah saya, pemirsa, ada penulis esai-esai politik, yakni Mas Samsudin Kadir, biasa dipanggil dengan Mas Kadir. Assalamualaikum Mas Kadir, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih Mas Kadir sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Mas Kadir, pemirsa, ada pemerhati politik, ini pemirsa, yakni Bang Agus Sukanda. Selamat pagi Bang Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya juga Bang Agus? Sehat, alhamdulillah. Iya, terima kasih juga nih Bang Agus dan Mas Kadir sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda nanti untuk bergabung di 0231 482138. Anda di sepanjang acara ini bisa untuk memberikan pertanyaan dan pendapat Anda melalui pesan pendek atau SMS. Ya, nanti Anda bisa bergabung langsung, Anda juga bisa menanyakan ini melalui pesan pendek atau SMS ya. Topik yang akan diobrolkan di pagi hari ini mengulik hasil debat publik perdana. Nanti Anda bisa menanyakan langsung karena tadi malam ini pemirsa sudah debat perdana gitu ya, debat publik perdana yang ini pemirsa Anda juga mungkin di rumah sudah menyaksikannya. Dan saya ke Bang Agus Sukanda dulu nih. Bang Agus, tadi malam Anda melihat debat publik ya, bakal calon bupati dan calon wakil bupati ya Kabupaten Cirebon. Menurut Anda tadi malam apakah menarik atau memang statis atau memang dinamis menurut Anda? Bang Agus, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tadi malam itu baru langkah awal. Langkah awal mensosialisasikan debat publik. Artinya semua pasangan calon di-arrange, disetting sedemikian rupa oleh Komisi Pemilihan Umum untuk disuguhkan kepada penonton, kepada publik secara luas lewat media. Ini sangat menarik sebetulnya. Tapi kalau kita lihat tadi malam, karena Mas Afif ini merintahkan saya untuk menonton, jadi saya nonton full. Jadi setelah saya menonton, ini harus dilihat dari beberapa sisi. Satu, sisi penyelenggaraan. Penyelenggaraan debat publik. Kedua, dari sisi isi materi. Isi konten ya? Konten materi. Ketiga, dari sisi penampilan performance pasangan calon. Keempat, dari sisi sikap penonton untuk menentukan pilihan. Karena debat publik itu satu media yang paling efektif untuk mempengaruhi sikap pemilih. Nah, kita lihat dari sisi penyelenggaraan, bahwa penyelenggaraan itu tentunya sudah direncanakan dari awal. Udah di planning dari awal. Memang memerlukan persiapan, langkah-langkah persiapan secara matang, sehingga apa yang disajikan di dalam setting panggung itu semuanya tidak ada trouble. Trouble dari peserta, persiapan peserta, terus dari audience, kemudian tata cara penyelenggaraan pelaksanaan debat, ya itu harus sudah dipersiapkan sebelumnya. Tadi malam itu baru saya nonton, itu kelihatannya semua serba dadakan. Semua serba dadakan, meskipun Komisi Pemilihan Umum telah membuat standar operation prosedur yang sudah baku. Tentunya itu sebelumnya udah disosialisasikan ke semua pasangan calon. Jadi ketika mereka di panggung, itu semuanya udah siap semuanya. Jadi nggak usah diulang-ulang lagi. Baik. Dari sisi materi, konten dari konten. Itu isu-isu yang menurut Bang Agus itu isu aktual di Kabupaten Cirebon. Sebetulnya itu isu-isu yang berkembang di media. Di media dari semua peristiwa yang sedang berkembang di semua wilayah itu juga dimunculkan. Tapi materi-materi itu juga akan mempengaruhi bagaimana
sikap pasangan calon untuk menjawab dan menanggapi semua persoalan-persoalan dengan kerangka metodologis yang sudah ditentukan. Baik. Itu ya. Itu ya. Baik. Nah, Tahan dulu nih Bang Agus. Nanti setelah Bang Agus, nanti saya ke Mas Kadir ya. Dan ini sudah ada 2 SMS yang masuk. Dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah mengundang Anda untuk bergabung di 0231 482138. Silakan Anda bisa menanyakan langsung atau Anda bisa berpendapat, dan melalui nah sudah ada pemirsa yang coba bergabung ya. Dan saya sapa dulu. Halo, selamat pagi Cirebon. Halo. Terputus ya. Silakan Anda bisa untuk mencoba lagi bergabung di 0231 482138. Mas Kadir, sambil menunggu pemirsa yang bergabung, Anda melihat debat publik perdana. Sudah ada pemirsa yang coba bergabung. Halo, selamat pagi Cirebon. Selamat pagi Cirebon. Dengan siapa di mana? Dengan Salim di Karanganyar Kroya Panguragan. Iya, dengan Kang Salim. Hafid. Mangga Kang Salim di Kroya Panguragan. Mangga. Ya, itu masalah tadi malam, masalah debat publik. Ya, menurut saya sebagai rakyat biasa sih, itu masih ngambang itu. Masih ngambang. Baik. Programnya nggak jelas. Programnya nggak jelas, apalagi? Tidak jelas. Apa yang diusung, apa yang dibahas itu belum jelas. Masalahnya kan gini, Pak Hafid, Bapak. Ini Kabupaten Cirebon, menurut saya yang dari rakyat biasa, ini semakin parah ini, apalagi infrastruktur. Semakin parah. Apalagi Cirebon Timur, Cirebon wilayah Barat, Utara, itu jalan-jalan rusak semua, nggak ada itu debat diutamakan masalah infrastruktur. Baik. Iya, ya itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Kang Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Salim di Kroya Panguragan, Kabupaten Cirebon. Mas Kadir, Anda melihat debat tadi malam, menurut Anda apakah memang sudah sesuai dengan tadi disebutkan oleh Bang Agus itu kontennya? Ini masih dari apa yang diharapkan, substansinya menurut Anda? Ya, sebagai pemantik sekaligus pemula ini sudah bagus. Betul. Sudah bagus menurut Anda. Karena kemudian bagusnya dari sisi mana gitu Mas Kadir? Ya minimal diajarinlah bagaimana cara mereka bicara di ruang publik. Selama ini kan kita tidak pernah melihat para calon ini berbicara secara gamblang, secara terbuka di depan publik ya. Selama ini yang bicara itu spanduk gitu. Dan kita nggak tahu kita mau milih spanduk atau memilih orang gitu. Nah, spanduk dan stiker. Nah, makanya tadi malam itu ini sebagai tiket awal bagi publik untuk menentukan apa kemudian dia milih atau tidak nanti begitu. Karena tadi malam ini, cuman catatan kita, misalnya dari 4 calon ini itu sama-sama saja sebetulnya. Sama saja menurut Anda. 1, 2 misalnya menyebutkan program yang sudah dan yang biasa, kemudian saling mengulik segala macam, tapi kemudian tidak menawarkan solusi. Contoh misalnya tentang sampah, dari dulu sampah begitu aja. Di Palimanan Barat itu kan dari dulu juga begitu dan tidak selesai. Padahal dari dulu, dari zaman Bupati sebelumnya sudah ditawarkan misalnya ada pembagian lokasi tempat membuang sampah segala macam. Yang masalahnya katanya masyarakat tidak menerima. Masa tidak bisa bicara sama warga? Ini kan lucu, pemimpin yang tidak sanggup mengkomunikasikan selera visi politiknya. Ya, ini komunikasinya. Itu poin saya. Tadi malam itu hampir semua itu gagap dalam mengkomunikasikan gagasannya. Maksud Anda gagap dalam komunikasi politik itu? Iya, body language-nya itu tidak memungkinkan, tidak menarik bagi publik begitu. Ini apaan gitu. Walaupun sudah TikToknya sudah mulai semoga saja nanti di tahap kedua bisa publik bisa melihat itu gitu. Itu satu. Yang kedua, saya kira betul ya, memang harus ada semacam geldersik ya dari teman-teman KPU. Jadi biar tidak
ketika proses awal kemudian masuk ke konten debatnya itu lebih produktif begitu. Kalau saya tadi malam itu kayak orang baru masuk studio kira-kira begitu loh. Dan ya hal-hal kayak ada beban yang tersembunyi. Ya teknik-teknik itunya tidak lepas gitu Tidak ya. lepas, Ya, gitu. Mas Kadir, menurut Anda gagasan-gagasan dari keempat pasangan calon ini menurut Anda gagasan yang biasa atau memang luar biasa? Biasa saja. Masalah Biasa saja. sampah, masalah Infrastruktur infrastruktur jalan. udah biasa gitu. Karena dari dulu juga begitu kampanyenya. Tapi petahana kan harus akui berapa kilometer jalan yang sudah dirubah selama 4 tahun lebih berjalan gitu. Saya kira tidak ada yang berubah, bahkan tambah lubang aja itu. Jadi Ini searah dengan apa yang tadi disampaikan oleh ya pemirsa betul, ya. ya di betul. Saya Panguragan. sendiri itu tukang jalan-jalan gitu di Cirebon ya, kabupatennya. Itu banyak yang berlubang dan itu harus diakui gitu. Sampah juga sekarang tidak menumpuk di TPA ternyata, numpuk di mana-mana. TPA-nya sudah berbasis RT RW. Artinya kan tidak ada politik will dari pemerintah, dinas terkait, bahkan mungkin bupati dalam hal ini untuk ini gitu. Nah, tadi malam itu mestinya menurut saya petahana dalam ini mesti bukan sekedar membela diri apologetik gitu, apologetik, tapi lebih kepada menjelaskan bahwa ini yang saya lakukan selama ini yang kurang ini gitu. Tinggal saya melanjutkan kalau terpilih gitu maksudnya. Dan ini begitu. kesempatan bagi saya untuk menyempurnakan apa yang tidak disempurnakan selama 1 periode ini. Gitu. Kalau itu yang dilakukan, itu lebih gentleman, lebih jantan gitu. Sehingga kemudian kita bisa mengatakan, oh iya betul, dia punya orientasi yang baik ke depan, silakan dipilih lagi. Tapi kalau kemudian hanya, ini, ya sudahlah. Iya, hanya sekedar menangkis saja menangkis gitu ya. saja dan terkesan emosional gitu di hadapan kamera. Saya kira ini juga kurang bagus. Nah kemudian untuk calon yang lain, saya kira itu juga masih membahas lebih memancing emosi petahana kalau saya itu daripada kemudian membawa program alternatif Ya, dari yang sudah dilaksanakan. ide-ide brilian, gitu, gagasan-gagasan yang baru gitu. Kalau mau menyalahkan petahana kan mestinya kan menawarkan sesuatu yang menurut nalar publik itu wah kena ini lebih efektif, lebih kontekstual ada komparasi yang komparasi rasional yang ya. lebih gitu. Yang lebih Tapi gitu. kalau misalnya hanya mengulang kata-kata dan segala macam terus apanya yang baru gitu. Baik. Dan kembali ke Bang Agus. Bang Agus, Anda sebutkan tadi dari sisi kontennya tadi malam itu. Menurut Bang Agus ini sudah sesuai dengan asa publik, dalam artian harapan publik menangkap keinginan masyarakat berkaitan dengan program-program yang ditawarkan tadi malam itu dari keempat pasangan calon ini gitu. Jadi dari sisi materi, memang muncul materi-materi yang berkaitan dengan isu-isu strategis, Isu-isu strategis yang berkembang. Misalnya apa gitu Bang Agus? Soal sampah, gitu soal ya. banjir, Ya, banjir, soal ini betul. segala macam. Termasuk di dalamnya gitu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi. Nah, jadi memang materi itu sebetulnya udah tematiknya udah ada. Jadi lingkup pembahasan dan penyelesaian persoalan termasuk strategi dan kebijakan itu harusnya tidak boleh keluar dari jalur ini. Nah, karena di awal debat itu masing-masing paslon itu diminta untuk membuat visi dan misi, makanya ketika semua paslon membuat visi dan misi, ini semuanya kurang tajam, kurang menukik, karena visi misi ini visi itu akan jadi kunci, karena itu harapan yang harus diwujudkan. Kemudian misi itu juga itu kan satu tool aja untuk mendukung visi. Jadi ini nggak nyambung. Antara visi dan misi nggak nyambung. Mestinya dibuat secara sederhana aja, karena waktunya terbatas. Mungkin menurut Bang Agus melihat tadi malam program yang ditawarkan itu selalu melangit, dalam artian ini program tidak terukur, hanya busa-busa politik saja gitu. Ya ini sekedar obrolan aja, debat yang nggak jelas tujuannya. Ketika pasangan calon ini tampil, ini kan di performance. Performance itu kemampuan menjawab paslon semua materi-materi yang disuguhkan oleh penyelenggara. Nah ini harus kontekstual harusnya. Dan itu harus rasional. Jadi bagaimana si paslon ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diminta oleh penyelenggara secara runtun dan kontekstual. Ini yang tidak terlihat tadi malam. Tadi malam tidak terlihat. Betul. Karena materi-materi yang muncul lebih didominasi oleh materi-materi yang isu-isu strategis, isu-isu yang berkembang dan aktual waktu itu. Tapi kan bukan itu, karena yang mau kita pilih itu kepala daerah. Artinya kemampuan kepala daerah itu harus dilihat ya dari performance. Karena cermin dari penampilan itu bisa
jadi parameter apakah si calon itu mampu memimpin Atau tidak gitu ya? atau tidak. Baik, baik, Nah, baik. Baik. kemudian Baik. apakah calon ini dia sebagai negarawan, Atau, dia punya sense of belonging untuk perasaan memiliki, memiliki untuk Ya, membangun sense of kabupaten, Baik, baik, itu baik, masih nggak kelihatan. masih tadi malam itu. Tadi malam nggak kelihatan. Baik, tahan dulu ke Mas Kadir. Mas Kadir tadi disebutkan oleh Bang Agus Sukanda. Ini hanya salon kecantikan kata-kata ya. Tadi malam, tetapi konten ataupun substansinya dari keempat pasangan calon ini belum ada gitu. Tadi malam itu. Menurut Anda? Iya betul, betul. Bahkan lebih masih baik ini komennya Bang Bang Agus ini. Kalau saya lebih dari itu begitu. Contoh misalnya soal infrastruktur. Infrastruktur Itu kampanye yang kayak begitu itu tuh dari periode sebelumnya juga begitu. infrastruktur jalan. Udah dari dulu. Dan tidak ada perubahan. Nah, mestinya lagi-lagi saya bilang petahana itu tadi ini yang sudah saya lakukan, masalahnya tidak mengungkapkan apa yang saya lakukan. Berarti Kan dia sudah melakukan sudah mengungkapkan juga sudah sekian puluh kilometer misalnya ya, saya tapi sudah kan yang lakukan bertambah gitu. lubang kan, yang lubang lagi kan jalan yang sudah diperbaiki. Itu masalahnya. Kecuali mungkin ada satu jalan besar di misalnya Cirebon Timur itu yang agak karena betonnya tebal mungkin ya. Tapi daerah lain tetap aja justru tambah ini gitu, tambah berlubang. Nah, kemudian apa namanya? Pendatang baru begitu. Tidak juga menghadirkan hanya jadi gini, hanya membantai dalam tanda kutip membantai petahana, tapi kemudian tidak menghadirkan pikiran yang kira-kira itu menjadi alternatif nanti ketika menjabat begitu. Jadi itu poinnya gitu. Nah, kemudian poin yang kedua yang diangkat juga masih apa namanya isu-isu yang sudah biasa kita dengar gitu, biasa. infrastruktur, sampah. Tapi mungkin itu yang bisa isu itu dalam pandangan mereka dari ketiga pasangan calon Tapi kemiskinan kan nggak dibicarakan. Ya mungkin itu isu-isu yang masih marketable mungkin begitu. Iya, betul. Kemiskinan disentuh juga tadi malam Iya, itu Mas betul. Kadir. Tapi kan artinya kan ini kan jadi dagang isu jadinya, bukan debat visi misi jadinya. Dagang isu ya. Itu kan Baik. tidak mendidik gitu. Baik. Tidak ada unsur edukasinya ya. Iya, edukasi. Baik, tahan dulu Mas Kadir, nanti juga akan saya bacakan beberapa SMS yang sudah masuk, dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Dan di segmen ini saya masih membuka Anda, silakan Anda bisa bergabung di 0231 482138. Silakan Anda juga bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda melalui pesan pendek atau SMS. Ini sudah ada beberapa SMS yang masuk, di antaranya saya bacakan 2 SMS saja yang saya bacakan. Selamat pagi Cirebon untuk narasumber yang ada di RCTV pagi ini. Melihat debat tadi malam, nah ini saya setuju dengan narasumber. Apa gagasan yang bagus untuk masyarakatnya? Hanya itu saja. Terima kasih. Ini dari pemirsa di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Ada lagi ini SMS yang masuk ya. Selamat pagi Cirebon. Assalamualaikum. Persoalan sampah, kemudian persoalan infrastruktur jalan dan reformasi birokrasi itu yang harus menjadi prioritas. Tapi sayang keempat pasangan calon tidak menyentuh mengenai lahan di Kabupaten Cirebon yang sedikit demi sedikit habis mengenai perizinan, sehingga lahan-lahan produktif dijadikan perumahan. Ini yang harusnya juga menjadi pemikiran dari ini pemirsa dari keempat pasangan calon. Ini dari pemirsa di perbatasan antara Cirebon dengan Indramayu. Itu beberapa SMS yang masuk. Mas Kadir, sebelum saya ke Bang Agus lagi, menurut Anda apa sih yang mesti diperbaiki keempat pasangan calon ini, karena nanti kan ke depan ada debat lagi debat gitu. tahap kedua. Ya, tahap kedua gitu menurut Anda. Ya, yang pertama itu sebetulnya body language di media, Iya, body gitu ya. language, Karena itu sangat mempengaruhi kamera face itu iya, ya. betul. Jangan sampai kemudian berjarak. Jangan sampai bukan sekedar jarak berdirinya ya ketika di media, tapi body language itu kan masuk bahasa tubuh ketika mengkomunikasikan visi misi itu di ruang publik. Itu saya lihat sebagai pribadi, saya melihat itu berjarak tadi malam itu. Seakan-akan. Dan apakah melihat penglihatan Mas Kadir tadi malam juga dari keempat pasangan calon ini belum meyakinkan masyarakat, misalnya ya dengan bahasa tubuh, belum. dengan tatapan mata Saya gitu. termasuk yang belum. Belum. Karena pemimpin itu dia harus inspirator.
harus melahirkan. Jadi masyarakat sebetulnya nggak butuh uang, hanya butuh daya imajinasi, menghadirkan mimpi, kemampuan untuk mendayakan begitu. Itu yang belum muncul. Nah, itu yang satu. Yang kedua, yang paling penting lagi tentu saja penguasaan terhadap konten apa yang disampaikan oleh Bang Agus tadi, konten visi misi dan program yang bisa diaplikasikan ketika kemudian nanti menjabat gitu. Itu yang mesti Bang Agus, saya tahan dulu ya Mas, saya ke Bang Agus. Bang Agus, tadi malam itu menurut Bang Agus sudah terukur program-program keempat pasangan calon itu, atau memang mereka masih dalam seandainya gitu, tanpa mereka akhirnya program ini kan harus terukur, tapi ini akhirnya program ini hanya sekedar diskursus saja gitu. Ya, ini sebetulnya yang harus dipahami oleh semua pasangan paslon ya, bahwa event ini adalah satu momentum yang punya nilai strategis karena punya pengaruh, karena untuk menentukan bagaimana pemilih itu bisa memilih pasangan calon tertentu yang punya program, yang punya gagasan baru yang berbeda dengan pasangan calon lain. Nah, ini kan nggak muncul. Harusnya mereka udah mempersiapkan sebelumnya itu, baik konten maupun teknik, bagaimana dia menjawab, bagaimana dia menangis, bagaimana dia melakukan terobosan di dalam cara menjawab dan sebagainya, itu nggak muncul. Jadi yang datar-datar aja. Datar-datar aja. Atau jadi, mereka saking semangatnya gitu tadi Mas, ya nggak ngeblank juga kalau gitu. semangat sih kayaknya semangat untuk menjawab iya. Menjawab iya. Artinya menjawab itu juga harus dengan pokok persoalan yang diberikan oleh si penyelenggara. Artinya ini harus diterjemahkan, harus dijabarkan oleh semua pasangan calon secara sistematis dan terstruktur dan rasional. Karena ini forum untuk menentukan sikap pemilih. Dan menurut Bang Agus, pertanyaan saya berikutnya, menurut Bang Agus, apakah tadi malam ini sangat mempengaruhi voter dalam artian pemilih gitu? Ya, sebetulnya itu debat tadi malam itu, debat perdana. Momentum yang bagus, tapi karena ini juga baru awal, kan mungkin harusnya ada evaluasi oleh masing-masing tim untuk memperkuat dan mempercantik penampilan performan individual paslon. Terus kedua adalah kerjasama bagaimana paslon calon satu dan calon dua bisa bekerja sama. Baik. Menjawab semua persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan yang udah disediakan. Nah, masa penonton ini kan kita menunggu ini. Menunggu. Ini artinya apakah paslon yang tampil ini dari 4 paslon ini mencerminkan dia punya kemampuan leadership, punya kemampuan intelektualitas, punya kemampuan kapasitas, punya kompetensi dan sebagainya, kan bisa kelihatan dari situ. Nah, ini masih belum bisa diukur oleh kita. Jadi kelihatannya ini semuanya serba mendadak. Mendadaknya. Tahan dulu, kembali saya ke Mas Kadir. Mas Kadir, tadi malam itu apakah akan berefek terutama kepada pemilih rasional menengah ke atas, atau memang menurut Anda debat perdana tadi malam, debat publik perdana tadi malam ini juga punya efek ke pemilih yang kelas menengah ke bawah gitu? Dan tadi disampaikan oleh Bang Agus bahwa kita menunggu sebetulnya terobosan apa dari keempat pasangan calon ini gitu. Betul. Saya termasuk bahkan lihat-lihat, wah bisa berubah gitu ya situasinya kalau begini caranya. Mempengaruhi perilaku pemilih maksudnya begitu? Bisa sangat berubah. Karena apalagi masyarakat sekarang kan suka ya acara TV semacam ini ya. Mereka lebih senang bukan mau didatangin gitu, tapi lebih lewat media semacam ini. Artinya kalau misalnya pasangan calon tidak memanfaatkan secara maksimal forum yang disediakan oleh penyelenggara pemilu, ya rugi sendiri gitu. Nah, karena itu lagi-lagi saya katakan sebagaimana di awal tadi, di tahap kedua nanti kalau bisa kelemahan-kelemahan di tahap 1 ini bisa dielaborasi kembali, disempurnakan sehingga kemudian pemilih yang mungkin basis massa itu tetap di situ, kemudian pemilih yang basis massa di pasangan calon lain bisa pindah hati begitu, pindah pilihan. Kan itu orientasi dari ini gitu. Bukan sekedar untuk menjelaskan apa maunya ketika memimpin, tapi juga bisa mempengaruhi, itu efek dominonya gitu. Efek sampingnya itu adalah untuk menambah ceruk suara begitu. Bukan sedang mengandalkan basis massa, tapi juga basis massa dari pasangan lain gitu. Kan pemilih di Cirebon itu tidak semuanya basis massa yang patronisme gitu. Patronisme, betul. Tapi banyak yang rasional. Jadi kalau misalnya debat itu bisa diformulasikan secara intelektual, cara cerdas, kemudian publik
calon itu dijelaskan Baik. segala macam dengan baik, maka Baik. pemilih juga akan berubah gitu. Baik, Bang Agus, untuk debat berikutnya, nah kita tentunya berharap bahwa debat berikutnya ini akan lebih baik. Tetapi dari hasil tadi malam, ini nggak semacam ada parameter bahwa tadi malam itu akhirnya pemirsa ataupun masyarakat disuguhkan dengan konsep-konsep yang setidaknya ini masyarakat bisa akhirnya terketuk hatinya untuk menambahkan pilihan dari tadi malam itu, karena ibaratnya kalau kita ibaratkan mereka keempat pasangan calon itu adalah seorang dokter gitu kan, yang mampu mendiagnosa persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Cirebon gitu, Bang Agus. Ya, ini kan sebetulnya debat ini punya pengaruh yang kuat sebetulnya ke masyarakat. Jika paslon ini bisa membangun opini, artinya Membangun atau menggiring opini ini? membangun opini dan menggiring. Membangun dan menggiring opini publik. Artinya karena tujuan akhir dari debat itu adalah kan, pemilih ini untuk menentukan sikap. Sikap itu bisa dicerminkan oleh bagaimana pasangan calon bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sebetulnya pertanyaan itu udah ada koridornya. Apa yang disuguhkan di dalam materi pertanyaan itu udah ada. Ininya, koridornya. Misalkan pertanyaan bagaimana menyelesaikan sampah, bagaimana menyelesaikan itu kan sebetulnya kalau orang birokrasi ini kan udah terbiasa. Terbiasa ya. Bagaimana strateginya, cara mencapai tujuan itu untuk menyelesaikan masalah, bagaimana kebijakan yang akan dirumuskan nanti berdasarkan ketentuan-ketentuan apa yang harus dibuat, bagaimana programnya dan sebagainya, kan itu udah ada ya sistematikanya. Nah ini yang nggak muncul. Tadi malam itu Malam itu nggak muncul. Apakah itu dari incumbent, dari mantan kepala BKD, dari mantan sekda, ya nggak, dari politisi. Belum muncul ya. Belum muncul. Nah kita harapkan di dalam debat terbuka, debat publik nanti yang kedua itu semua ini udah cair gitu. Udah cair. Tapi kan itu tergantung kepada tim. Baik. Ya, tim sukses mampu tidak memoles. Nah, mampu itu kan tidak untuk mengemas ini kan ya. masalah performa. Dandani gitu kan. Iya, dandani si pasangan calon. Ini nggak kelihatan. Jadi fungsi tim sukses juga nggak kelihatan di situ. Baik. Mas Kadir, fungsi tim sukses untuk meracik, meramu, dandani gitu kan, performance itu ujung-ujungnya, kemudian pengetahuan tentang persoalan ya, bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Cirebon, ini nampaknya tim tidak kelihatan menurut Bang Agus. Iya betul, tidak kelihatan dari komunikasi personal dari masing-masing paslon itu agak kaku, kayak ada pesan yang tidak tersampaikan. Itu satu. Yang kedua, apa karena mereka saking tegangnya gitu ketika akhirnya hal-hal yang ingin disampaikan itu semua ngeblank akhirnya? Iya, karena tegangnya itu kenapa? Karena ada yang tertulis itu sebetulnya itu bukan mimpi yang betul-betul ingin diwujudkan, hanya untuk busa politik, untuk menyempurnakan proses ketika dan setelah pemilu, hanya formalitas saja bahwa kita sekarang harus mengikuti debat publik tahap 1 gitu, hanya formalitas. Itu satu. Yang kedua, saya kira saya menduga dengan kuat, bahkan ini mungkin terlalu naif saya ini ya. Jangan-jangan yang musun visi itu beda, yang nyusun misi beda, yang dandanin beda. Ya. Mestinya kan itu satu tim. Satu tim. Sehingga bahasa hati, bahasa pikiran itu menyatu gitu. Nah, tadi malam tidak begitu. Tidak terlihat. Tapi dari beberapa statement itu menunjukkan tadi malam itu sudah ada pengaruhnya, minimal di antar pasangan calon sudah saling menguliti dan saling memanasi, dan itu sangat bagus bagi kita sebagai pemilih. Dan sayang sekali ini waktu kita terbatas, jadi usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi. Nanti kita bisa dilanjut di lain kesempatan tentunya dengan tema yang berbeda pula ya. Ya, dan sebelum saya closing, saya ke Bang Agus dulu, silakan di closing statement apa yang Anda sampaikan untuk pemirsa di rumah. Silakan Bang Agus. Ya, jadi saya harapkan ke depan di debat publik kedua, jadi materi performance penampilan pasangan calon itu sungguh-sungguh mencerminkan semua apa yang jadi harapan masyarakat. Karena masyarakat itu akan menentukan pilihan berdasarkan penampilan di dalam di panggung. Karena tidak semua masyarakat kan mengenal sosoknya. Oh, ini kalau begitu dari cara dia menjawab, cara dia membuat
merumuskan kebijakan, bagaimana dia melakukan strategi untuk menyelesaikan persoalan, itu kan bisa kelihatan di situ. Betul. Ya nggak? Karakter, kepemimpinan, kewawasan, pengetahuan, kompetensi dan sebagainya, itu akan menentukan, akan merubah pengaruh, akan merubah mempengaruhi sikap pemilih. Ya, perilaku pemilih itu. Perilaku pemilih. Nah, ini kan semacam debat publik kan satu media. Satu alat aja, ya nggak? Alat aja yang sengaja diselenggarakan oleh KPU untuk masyarakat menentukan pilihan. Nah ini calon-calonnya loh. Tapi kalau calon-calonnya kata Bang Kadir ini standar semua, ya apa yang perlu dipilih gitu. Baik, ya. Oke, silakan Mas Kadir, apa yang Anda sampaikan untuk pemirsa? Saya mengingatkan untuk 4 pasangan ya, satu saja sebetulnya. Penguasaan panggung, komunikasi itu perlu gitu. Kalau konten itu sudahlah, udah banyak kita baca gitu. Sudahlah. Satu saja. Penguasaan panggung, jangan gagap di media. Makanya rajin-rajin kalau undang sama Radar TV. Minimal belajar gitu. Dia datang lah ya. Datang. Ya, kemudian dia menyampaikan. Ya. Oke, terima kasih nih Bang. Terima kasih nih Bang Agus dan juga Mas Kadir sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan pemirsa mohon maaf tidak semua SMS yang masuk bisa saya bacakan semua. Ini ada 5 SMS yang belum saya baca. Bagi Anda yang sudah bergabung di Selamat Pagi Cirebon, saya juga aturkan terima kasih. Itulah Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.